Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Oke, ini udah pada semangat, tapi ibu pengen kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi, oke? Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, luar biasa, pagi ini sangat amat semangat. Ibu mau nanya, gimana nih kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Udah. Oke, berarti semangat dong buat belajar hari ini? Semangat. Semangat. Sudah siap belajarnya? Iya. Sudah siap? Mari kita berdoa bersama-sama. Buat KM, boleh dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya ibu mau tanya, anak-anak ibu semuanya hadir atau ada yang nggak sekolah? Coba lihat kanan kirinya, cek temannya ada nggak? Ada? Oke, alhamdulillah sudah hadir semua, pada hadir semua. Sekarang coba berdiri semuanya, berdiri dulu. Lihat pakaian masing-masing, apakah rapi atau tidak rapi? Coba yang tidak rapi, rapikan dulu. Rapi, sudah rapi semuanya? Ya. Oke, kalau sudah rapi, coba berdiri yang tegak. Kita akan menyanyikan lagu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Gabra Pancasila. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, kita sekarang akan melaksanakan satu kegiatan yang akan membuat kalian tenang, rileks. Silakan bahunya dilemaskan. Boleh untuk bersandar terlebih dahulu. Oke, sudah nyaman duduknya? Sekarang coba kita tutup sebentar mata kita. Tutup semua. Sudah?
Oke, coba bayangkan kita sedang berada di tempat yang tenang. Kemudian fokus, hilangkan segala pikiran yang jelek di pikiran kita. Buat pikiran kita menuju hal-hal yang baik. Kita fokuskan untuk siap belajar hari ini. Coba tarik nafas melalui hidung. Kemudian keluarkan dari mulut kalian. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Tahan sejenak. Keluarkan dari mulut kalian. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Tahan sejenak. Dan keluarkan dari mulut kalian. Oke, sudah rileks? Sudah fokus? Boleh buka mata kembali. Gimana kalian? Sudah nyaman? Sudah tenang? Sudah fokus untuk belajar? Oke, kalau sudah fokus untuk belajar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi ketika kalian di perjalanan, kalian lihat sampah berserakan nggak? Mana nggak kedengeran suaranya kalian? Kalian lihat sampah sembarangan yang berserakan di lingkungan kalian tadi pas jalan nggak? Banyak nggak? Kira-kira itu karena siapa? Karena siapa? Di sini ada yang suka buang sampah sembarangan nggak? Oh, beneran tidak? Oke, di sini Ibu punya satu video yang harus kalian analisis, kalian simak baik-baik. Kira-kira dalam video ini ada apa? Coba itu siapa? Itu. Itu bukan ini. Coba dulu lihat, lihat. Lagi ngapain sungai itu teh? Kalian sama buang sampah ke sungai kan? Tuh, lihat. Lautnya dari gimana sungai itu teh? Pausnya meninggal gara-gara sampah. Tapi lihat dulu orang ini jadi nggak ya kira-kira buang sampah? Tebak, jadi nggak buang sampahnya? Iya, betul. Jadi si orang itu tidak jadi membuang sampah ke sungai gara-gara dalam pikirannya ada apa tadi? Takut hewan-hewan? Iya. Nah, dari video yang tadi, ada gak yang mau nyimpulin ke teman-temannya, ngasih tahu Ibu apa yang kalian tonton? Cung, siapa yang mau ngejelasin? Aduh, ini cuma berdua. Coba, masa nggak dapat apa-apa dari video yang ditonton? Coba turun lagi. Siapa yang mau ngejelasin video yang kalian tonton? Kayaknya di sini mah pura-pura mau yang di sebelah sini aja. Coba, Rama, kayaknya Rama tadi nyimak baik-baik. Boleh turun. Rama dulu. Rama, tadi dalam video itu mendapatkan poin apa aja, Rama? Iya, tadi ada orang yang mau membuang sampah sembarangan, tapi jadi nggak tadi orangnya? Karena apa? Karena benar banget. Tepuk tangan buat Rama. Nah, kemudian di sini ada gambar. Ada dua gambar yang berbeda. Ibu mau juga dong disimpulin perbedaan kedua gambar ini tuh apa? Siapa yang mau membandingkan kedua gambar ini? Ada yang berani? Pak Hira mau? Boleh. Gambar satu itu menggambarkan apa, Pak Hira? Oke.
Oke, good job. Kalian setuju sama jawaban Fahira? Setuju. Kalau setuju beri tepuk tangan lagi. Oke, anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran hari kemarin? Kira-kira tentang apa? Oke, Ibu kan sudah menjelaskan lingkungan di sekitar kita di hari kemarin. Ada yang bisa menjelaskan lagi gak lingkungan di sekitar kita itu ada apa aja? Cung yang mau menjelaskan? Mana ini temanya sepi? Katanya masih ingat, tapi kok gak ada yang ngatung sih? Sekali lagi, mana yang mau menjelaskan materi kemarin? Nggak ada? Ya udah, kita ingat bareng-bareng aja. Lingkungan di sekitar kita itu ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Oke, nggak apa-apa. Kita ingat-ingat lagi hari ini. Jadi dengerin baik-baik pembelajaran hari ini ya. Siap? Ya. Oke, nah sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan membuat terlebih dahulu aturan yang harus kita sepakati di kelas ini. Aturan-aturan ini akan kita laksanakan selama jam pembelajaran. Silakan untuk setiap kelompok membuat 2 aturan yang akan kita laksanakan bersama. Kalian boleh berdiskusi untuk menentukan aturan tersebut. Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Sudah siap semuanya? Coba tulis aturan apa yang harus kita sepakati. Boleh dikeluarkan buku tulis dan juga pensilnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Berdiskusi boleh untuk membicarakan aturan apa yang akan kalian laksanakan. Sok berdiskusi. Diskusikan aturan apa kira-kira yang akan kalian laksanakan. 2 aturan ya. Pak, contohnya tidak mengobrol atau apapun itu boleh. Dicatat di sini ya. 2. Aturan apa saja yang akan kita laksanakan bersama? Coba bantuin. Waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai? Kalau sudah, boleh dikedepankan. Sudah? Boleh dikedepankan. Yang lainnya boleh kalau sudah dikedepankan ya. Boleh kedepankan. Oke, anak-anak Ibu, tolong dengarkan lagi ke depan. Barusan kalian sudah membuat 6 aturan, yang dimana 6 aturan ini salah satunya tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, tidak
tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran dimulai, kemudian mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, tidak berisik, tidak boleh mengobrol, mendengarkan guru di depan. Apakah aturan-aturan yang sudah kalian tuliskan ini disepakati? Oke, apabila kalian melaksanakan aturan-aturan ini, maka kalian hebat sekali untuk hari ini. Tapi apabila ada yang melanggar aturan yang sudah kalian buat, kita akan bersama-sama membuat hukuman. Siap? Siap. Agar kalian ingat, ibu akan menempel aturan ini di depan. Jadi kalian harus melaksanakan aturan yang sudah kalian buat ini. Sudah siap sekali lagi belajar sama ibu? Sudah. Kalau sudah siap, ibu di sini akan membawakan materi tentang pola hidup yang dapat merusak lingkungan. Ini berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari kemarin, yaitu tentang lingkungan. Nah, coba lihat ke depan sini. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, tentunya ibu ingin anak-anak ibu mengetahui dan dapat atau mampu menganalisis pola hidup yang dapat merusak lingkungan dengan tepat. Kemudian ibu juga ingin anak-anak ibu itu tahu apa sih solusi apabila terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar kita dengan tepat. Nah, di sini materi pertama yaitu pola hidup yang dapat merusak lingkungan itu yaitu membuang sampah sembarangan. Di sini ada ya yang suka membuang sampah sembarangan? Tidak, benar tidak? Oke, bagus sekali karena membuang sampah sembarangan itu dapat mengakibatkan banjir, kemudian bau busuk yang menyebar. Karena itu diakibatkan oleh sampah-sampah yang menumpuk karena ulah manusia yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Nah, solusi apabila terjadinya banjir gara-gara sampah, ya tentu kita tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dari materi buang sampah sembarangan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Kalau cukup, boleh tulis terlebih dahulu poin-poin yang kalian rasa penting. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencatatnya ya. Waktunya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh? Lihat lagi ke depan anak-anak ibu. Apakah materi ini sudah dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Lanjut. Di sini ada penggunaan kendaraan berlebih atau asap pabrik industri. Nah, di sini penggunaan kendaraan berlebih itu dapat mencemari udara. Awalnya udara itu bersih, tapi lama-lama setelah manusia banyak menggunakan kendaraan bermotor, bermobil, jadi si udara itu jadi kotor. Kalian suka lihat gak udara di sekitar kalian itu hitam? Atau enggak, kalian pernah nggak lihat motor yang knalpotnya itu ngeluarin asap hitam? Nah, itu merupakan salah satu pencemaran udara karena awalnya udara yang bersih menjadi hitam atau kotor. Nah, solusinya yang pertama tentunya kita bisa dengan meminimalisir tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil. Bisa kalau kalian kesini jalan kaki aja biar sehat.
Atau enggak kalau yang punya sepeda, pakai sepeda biar udara kita tetap terjaga segar. Siap? Oke, untuk materi yang ini apakah ada yang mau ditanyain dulu? Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Sudah cukup? Oke, boleh ditulis kembali. Tulis ya poin-poin pentingnya aja. Tulis poin pentingnya aja. Nggak perlu semuanya. Oke, waktunya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya fokus lagi ke depan. Fokus lagi. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, coba lihat di sini. Ada apa? Coba baca bersama-sama. Nah, pola hidup yang dapat merusak lingkungan salah satunya juga yaitu menebang pohon sembarangan. Ada yang tahu menebang pohon sembarangan itu bisa mengakibatkan apa? Banjir. Selain banjir ada apa lagi? Tanah longsor. Pintar, betul sekali. Menebang pohon sembarangan dapat mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Nah, solusi agar kegiatan menebang pohon sembarangan ini tidak menyebabkan longsor, tidak menyebabkan banjir, berarti kita harus menjaganya dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kalian suka bertanam nggak? Suka menanam pohon atau menanam tanaman nggak? Suka, ada yang suka. Nah, itu salah satu cara agar pohon-pohon yang ada di hutan ataupun di rumah kalian itu tidak gundul, ataupun menebang pohon sembarangan ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak menjaga lingkungan sekitar. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan serta untuk keamanan lingkungan sekitar kita. Oke, anak-anak ibu, di materi ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Seperti biasa, kalau sudah cukup silakan tulis poin-poin penting. Waktunya masih tersisa. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba lihat lagi ke depan. Lihat lagi ke depan, ini sudah. Oke. Ibu lihat-lihat kalian udah pada gak semangat. Kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk
pembelajaran kita belum selesai. Coba lihat di sini, di depan kita, di depan ibu ada apa ya kira-kira? Ada yang bisa baca dua botol ini tulisannya apa? Terus yang ini? Oke, tadi kita sudah belajar tentang materi membuang sampah sembarangan. Kita bayangkan, kedua botol ini merupakan sungai yang kita jaga. Airnya terlihat bersih? Oke, tapi tiba-tiba ada manusia yang tidak bijaksana, yaitu misalnya, ini mah misalnya Ibnu. Ibnu sini ke depan, sini Ibnu. Tiba-tiba datanglah Ibnu ke sungai tersebut. Ibnu membawa sampah dan Ibnu memasukkan sampah tersebut ke dalam sungai. Masukkan Ibnu. Dia membuang sampahnya ke sungai secara sembarangan. Lagi Ibnu. Oke, coba sini dulu. Menurut kalian, perilaku Ibnu barusan apakah pola hidup yang baik atau buruk? Kenapa buruk? Betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya ke Ibnu. Ibnu, tadi airnya bersih. Setelah Ibnu membuang sampah ke sungai ini, airnya menjadi seperti apa? Menjadi kotor. Apakah air ini dapat dimanfaatkan lagi? Karena kotor. Tapi air yang ini masih bisa kita gunakan, baik itu buat minum, buat kita mencuci. Sedangkan yang Ibnu kotori sudah tidak bisa lagi. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Kamu boleh duduk lagi, tepuk tangan untuk Ibnu. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari barusan Ibu mencontohkan bahwasanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun itu, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita di rumah, ataupun di masyarakat. Karena sampah yang berserakan itu tidak baik untuk kehidupan kita. Janji gak akan buang sampah sembarangan? Janji! Oke, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan diskusi. Kalian mau berdiskusi? Mau! Tapi kayaknya Ibu nggak mau kelompoknya kayak gini. Kita akan membuat 3 kelompok, mulai dari hitungan 1 sampai 3. Nanti yang mendapatkan nilai 1 berarti berkumpul dengan 1 di sebelah sini, yang mendapatkan nilai 2 di sini, yang mendapatkan nilai 3 di sebelah sini. Coba mulai dari Ehan. 1, 2. Tapi 1, 2. 1. Oke, yang mendapatkan nilai 1 di sini semua, 2 di sini, 3 di sini. Bawa buku dan pensilnya. Oke, 2 di tengah. 1 di sebelah sini, 2 di tengah, 3 di sini. Di sini Ibu punya LKPD, di mana LKPD ini itu terdapat juga capaian serta tujuan pembelajaran. Nanti boleh sebelum kalian
mengerjakannya, kalian baca dulu tujuan serta capaian pembelajaran hari ini. Kemudian untuk kelompok 1 silakan gambarnya dilihat. Di sini tugasnya itu mencari penyebab dan dampak dari gambar di sini. Kemudian tuliskan solusi untuk mencegahnya. Begitupun untuk kelompok 2, walaupun gambarnya berbeda, silakan kalian analisis jawabannya sesuai dengan gambar. Kelompok 3 sama, analisis jawaban dari gambar yang kalian dapatkan. Untuk pengerjaan LKPD ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan dan analisis bersama. Kalau misalnya ada yang susah, boleh ya kasih tahu ibu bagian mana yang kalian anggap susah. Ayo, coba diskusi. Coba. Ayo diskusi. Bantuin temennya ya. Coba lihat bagian mana yang kalian anggap susah. Bantuin temennya. Kira-kira itu gambar apa? Sok, lihat. Cari penyebabnya. Udah? Coba lihat bareng-bareng. Kerjain bareng-bareng. Nah, ini gambar apa? Sok, diskusi. Tulis di sini. Mana bagian yang susah menurut kalian? Susah atau gampang ini? Gampang? Yaudah, sok bantu tulis di situ jawabannya. Aida, tulis.
Waktunya 1 menit lagi. Sok, udah mulai beres. Ya, udah dicek lagi kok. Satu. Kita hitung bersama 10. 9. Oke, pengerjaan yang KPD-nya selesai. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, barusan waktu ngerjain yang KPD-nya susah nggak? Gampang? Oke, karena pasti nih teman-teman kalian tuh mau tahu jawaban yang kalian diskusikan. Jadi sekarang kita akan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompoknya, 2 orang maju ke depan ya. Mau kelompok Ibu mau cek sound dulu. Kalau Ibu bilang kelompok 1, kalian jawab miau miau miau. Kalau kelompok 2, mau. Kalau kelompok 3, oke? Siap? Ibu cek semangat dulu, semangat dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke deh, sekali lagi yang lebih keras lagi, Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kenapa kelompok 3 suaranya segubris? Karena kelompok 3 yang paling semangat dan kalian paling semangat. Jadi kelompok 3 yang akan presentasi terlebih dahulu. Presentasi 2 orang, mari maju ke depan. Dengerin ya, yang lainnya dengerin. Ada teman-teman. Salam dulu. Kenalin di sini ada siapa? Di sini? Ramadan. Kalian kelompok berapa? 3. Coba liatin KPD pengerjaan diskusinya. Ya, kalian tentang apa berarti ini? Coba tunjukin gambarnya. Kalian setuju ini menebang pohon sembarangan? Coba hasil diskusinya, bacakan penyebab dan dampaknya. Yang keras, nggak kedengeran. Menebang pohon sembarangan saat hujan deras bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Kalian setuju? Sekarang solusi untuk mencegahnya. Solusinya setuju kalian? Oke, kelompok 3 dikasih apa? Selanjutnya kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu ya? Mau kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 maju ke depan 2 orang perwakilannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya yang ini? Yang satu lagi. Kalian kelompok berapa? Coba kalian mendapatkan apa, gambar apa? Coba tunjukin ke teman-temannya. Setuju ini membakar hutan dan membakar sampah? Coba Zikri bacakan terlebih dahulu penyebab dan dampaknya.
Yang keras. Yang keras. Dampak membuang sampah dapat merusak polusi udara menjadi kotor dan tidak sehat. Dampak membakar hutan bisa merusak hutan yang awalnya bersih menjadi kotor. Penyebab dan dampaknya dari gambar tersebut kalian setuju? Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Sudah cukup? Oke, bacakan sekarang solusi untuk mencegahnya. Jangan pernah membakar sampah di hutan karena dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kalian setuju solusinya efektif? Oke, sekali lagi buat kelompok 2 dikasih apa? Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1 boleh maju ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa aja nih? Kenali dulu. Siapa namanya? Tiara dan? Oke, kalian mendapatkan gambar apa itu? Sungai hitam cemar. Setuju? Oke, coba bacakan penyebab dan dampaknya. Dampaknya membuang sampah sembarangan dan dampaknya adalah hewan laut akan mati karena dikenali oleh sampah. Oke, apakah kalian setuju sama jawabannya? Ada yang mau menambahkan nggak jawabannya? Sudah cukup? Oke, lanjut ke solusi untuk mencegahnya. Buangan sampah pada tempatnya yang membantu sampah maupun di sungai, laut, dan di sekitar kita. Oke, dari solusi tersebut, apakah dirasa efektif? Efektif. Oke, kalian semua setuju dengan jawabannya? Setuju. Kalau setuju sama dong, kelompok 1 juga dikasih apa? Oke, Oke, anak-anak ibu, yang kalian diskusikan barusan merupakan kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Di kelompok 1 itu mencemari sungai, yang dimana melakukan kegiatan buang sampah sembarangan. Kemudian di kelompok 2 itu membakar hutan dan membakar sampah berlebihan. Kemudian di kelompok 3 itu menebang pohon sembarangan. Jadi yang sudah kalian diskusikan barusan jangan dilakukan karena itu dapat merusak lingkungan sekitar. Dan solusi-solusinya mohon untuk kalian tanamkan dalam pikiran kalian agar ketika ada lingkungan yang tercemar atau lingkungan yang rusak kalian dapat memperbaruinya dengan hal yang lebih baik lagi seperti kegiatan barusan. Oke, gimana diskusinya, seru gak? Tadi waktu diskusi ada soal-soal yang susah gak? Enggak. Oke, coba lihat lagi ke depan. Lihat ke ibu. Di sini ibu punya satu kertas, satu not untuk kalian. Nanti di sini di papan tulis ada tulisan misi menjaga lingkungan. Ibu akan memberikan kalian satu not ini yang dimana kalian harus mengisi nama. Kemudian kalian harus menuliskan misi untuk menjaga lingkungan. Misi apa yang dapat menjaga lingkungan dari dalam diri kalian sendiri? Apakah dapat dipahami? Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu terkait hal ini? Sudah cukup? Sudah mengerti? Oke, kalau misalnya sudah menuliskan nama dan misi kalian, silakan untuk lepaskan lemnya dan tempel di papan tulis di sini. Tapi jangan dorong-dorongan ya, harus tentram, harus damai, harus teratur ya. Nanti maju ke depannya. Iya, tulis. Dijawab, ditulis. Kalau ada yang mau bertanya, tanya.
dicopot di belakangnya lainnya. Terus tempelin. Tempelin. Oke. Nah, yang udah tempelin. Gimana aja bebas. Nah, kan? Buang sampah sembarangan. Yang sudah boleh. Pas tempelin. Ini mana boleh. Oke, sudah semua? Sudah menempelkan semua? Sudah? Oke, Ibu akan baca beberapa. Di sini ada yang menjawab. Membuang sampah pada tempatnya dan bergotong royong melestarikan alam. Oke, good job. Terus di sini ada juga jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Oke, kebanyakan di sini tentang membuang sampah sembarangan dan ini sangat betul sekali. Semoga misi yang sudah kalian tuliskan barusan dan ditempel di depan dapat kalian realisasikan di kehidupan kalian. Ingat ya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah hal kecil yang biasa kalian lakukan sembarangan. Kalian tidak sadar tiba-tiba buang sampah sembarangan. Karena sekarang kan kalian udah tahu kalau membuang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan. Jadi tolong dari sejak saat ini dan seterusnya jaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Siap? Ya. Janji? Oke, karena diskusi ini sudah selesai, kita tepuk tangan dulu sekarang. Oke, tadi di sebelah sana Ibu lihat Hilman kayaknya pegel-pegel deh. Biar gak pegel-pegel, coba berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Biar gak pegel-pegel, Ibu punya ice breaking. Namanya trek-trek A. Apa Cina namanya? Trek-trek A. Ibu contohin dulu. Kepala aku trek-trek A. Sekali lagi trek-trek A. Nanti ke pundak terus ke lutut. Kita sama-sama sekarang siap? Siap. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Kepala aku trek A. Sekali lagi trek A. Pundak aku trek A. Sekali lagi trek A. Lutut aku trek
Membuang. Membuang apa? Terus apa lagi? Menebang. Menebang pohon doang atau ada apanya? Yang kenceng dong, mau kedengeran? Menebang pohon sembarangan. Kemudian yang terakhir tadi? Pembakaran sampah yang berlebihan. Karena suaranya nggak pada kedengaran, ibu mau dong satu orang yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Cung yang mau menyimpulkan. Cung yang mau menyimpulkan. Cung. Wah, Zikri doang ini yang semangat. Yuk, Zikri aja nggak apa-apa. Kesini. Dengerin baik-baik yang lainnya. Dengerin baik-baik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kasih tahu temennya. Kita hari ini sudah belajar tentang apa, Zikri? Pola hidup yang dapat merusak lingkungan. Oke, ada apa aja tadi? Membuang sampah sembarangan. Terus? Menebang pohon sembarangan. Pembakaran sampah berlebihan. Oke, kalau misalnya banjir nih gara-gara sampah yang berlebihan, berarti solusinya kita harus apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Oke, betul gak yang disampaikan sama Zikri? Oke, boleh duduk kembali Zikri. Kita tepuk gujok. Tepuk gujok. Tidak boleh DOB. Gudang asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak. Sekarang karena ibu pengen tahu seberapa paham sih kalian sama materi yang udah ibu ajarin, ibu di sini ada soal evaluasi. Kalian harus menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, siap? Tapi jangan mencontek, jangan melihat teman yang ada di samping kanan, samping kirinya. Harus fokus dengan pekerjaan kalian masing-masing. Di sini ada nama, ada kelas, jangan lupa untuk diisi ya. Oke, kerjakan ya soalnya. Jangan melihat kanan dan kiri. Fokus saja ke pekerjaan masing-masing.
dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Gak apa-apa, jangan takut salah. Sok aja yang kalian ingat, yang kalian pahami, kalian tuliskan di jawaban tersebut. Oke, waktunya 2 menit lagi. Nanti dikumpulin langsung aja. Kalau yang udah langsung kumpulin aja ke depan.